80 ya. Surat Al-Isra ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Wa qur rabbi adkhilni. Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad,
Rabbi, wahai Tuhanku, adkhilni, masukkan aku. Ya Allah, masukkanlah aku mudkhala sidqin, ke tempat masuk yang benar. Wa akhrijni, dan keluarkan aku mukhraja sidqin, tempat keluar yang benar. Jadi masuk keluar, tempatkanlah pada tempat yang benar ya. Waj'alli, dan jadikanlah aku min ladunka, di sisimu, sultanan, kekuasaan, nasira, yang bisa menolong ya. Kekuasaan yang bisa menolong kami maksudnya ya. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Nabi diperintahkan untuk hijrah ya. Ketika Nabi SAW diperintahkan untuk apa? Hijrah ya. Terusir dari tanah air ya. Terusir dari tanah air, berarti kan dikeluarkan dari tanah airnya untuk memasuki tanah air baru, yaitu Madinah. Jadi tanah air kelahiran Nabi yaitu Makkah, beliau dikeluarkan, terusir ya. Dan kemudian diperintahkan untuk memasuki tanah air baru, tempat hijrah ya, yaitu Madinah ya. Maka ketika hijrah itulah Rasulullah SAW berdoa ya, diperintahkan untuk baca doa ini, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar ya. Dan keluarkanlah aku tempat yang benar juga, tempat keluar yang benar ya. Jadi Nabi SAW ketika hijrah ini memang sangat berat ya, untuk meninggalkan Mekah ya, sangat berat sekali. Dan itu memang manusiawi ya, karena siapapun pasti mencintai tanah kelahiran ya kan. Di satu sisi Nabi ingin menetap di sana, malah terusir ya gitu. Sakit nggak ya dalam hati itu ya? Sakit dan berat itu. Terusir dari rumahnya sendiri itu bagaimana rasanya gitu ya, terusir. Ya. Jadi Nabi dan juga para sahabat, bahkan ya memang tidak ada yang dibawa ketika hijrah. Rata-rata sahabat yang bersama Nabi hijrah itu hanya membawa apa yang menempel di badan ya. Jadi rumah ditinggal, isi rumah ditinggal, harta, dagangan, bahkan anak istri juga ditinggal ya. Jadi terpisah, bahkan ada
putri Nabi SAW dipisah dari suaminya karena suaminya masih dalam keadaan tidak mau berhijrah. Jadi memang betul-betul kondisi keadaannya sangat menyakitkan ya, dan sangat sulit ya. Dan bahkan ada sebagian sahabat itu hanya membawa satu lembar kain saja ya, yang nempel di badan. Makanya Nabi ketika di Madinah memberikan cara untuk para sahabat muhajirin yang sholatnya hanya menggunakan satu lembar apa? Kain. Karena di antara mereka itu ada yang ketika berdiri, karena cuma pakai satu kain saja, kayak kain-kain, bayangkan aja kayak kain orang mau ihram gitu ya, satu kain gitu ya. Jadi kalau diselendangkan ke atas, nanti yang bawah kelihatan ya kan. Kalau ditaruh di bawah, yang atas kelihatan. Maka dibikinlah cara ya, diikat ya, selembar kain itu di pundak ya, terus dikebawahkan supaya lututnya tertutup. Kan laki-laki auratnya sampai apa? Lutut. Nah masih ada sahabat itu kainnya tidak cukup, akhirnya kalau berdiri agak jongkok ya. Berdirinya agak apa? Agak menjongkok gitu, tidak tegak lurus. Karena kalau tegak lurus lututnya apa? Kesingkap ya. Itu sulit memang keadaan itu. Makanya diabadikan di dalam Al-Quran itu lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulah. Jadi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka hijrah ke Madinah, mereka itu hanya mencari anugerah dan ridhonya Allah dan menolong agama Allah dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka rela keadaan seperti itu. Maka Nabi dan para sahabat tidak membawa apapun kecuali doa ini ya. Makanya Nabi tidak dibekali mobil ataupun dibekalin kendaraan mewah waktu itu. Allah hanya membekali apa coba? Doa. Doa ini doa yang sangat hebat ya, di saat keadaan genting, keadaan sulit, keadaan terusir. Maka ini doa yang Allah berikan kepada Nabi dan para sahabat. Dan juga untuk kita semua, walaupun Nabi dan sahabat itu sudah selesai dalam sejarah, tetapi ajarannya masih terus mengalir dan terus berkembang ya, dan terus berlanjut ya. Doa ini harus terus dibaca ya, dalam setiap keadaan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, masukkan aku ke tempat yang benar, keluarkan aku juga tempat yang benar ya. Jadi makanya kadang kita ini ya namanya manusia pindah tempat juga, jamaah ya. Kadang punya rumah di sini, ganti rumah di sana, ganti lagi rumah di sana, karena kontraktor ya, ngontrak di mana-mana rumahnya ya. Kadang itu ya sedih juga ya, mau pindah udah kadung nyaman ya, ke tempat yang baru kita nggak tahu. Ya baca aja doa ini. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya pindah kerja ya, kadang orang udah nyaman gitu ya di satu kota, satu daerah, satu kantor, satu tempat,
Tapi tiba-tiba karena satu hal dia dipindah. Ada sedih itu ya. Ada rasa sedih itu, rasa berat kadang. Ya, udah enak di Bogor pindah ke Kalimantan sana. Misalkan banyak itu kan kasus. Iya kan? Ke IKN sana, iya kan? Yang belum jelas ya. Jadi belum tentu di IKN senyaman di Bogor misalkan ya. Ya susah itu nyari makannya ke hutan ya. Kalau di Bogor kan enak, depan warteg, depan Padang ya, depan sate Madura, enak. Jadi mau pindah satu tempat ke tempat tuh berat loh Pak, walaupun enak ya. Berat itu memang tabiat manusia. Tetapi dalam Islam masalah berat dan ringan itu tidak diukur dari perasaan kita, tapi diukur dari kemaslahatan dan kehendak Allah itu. Ya kalau ditanya ya Nabi milih mana, tetap tinggal di tanah airnya atau pindah, ya pasti milihnya ke tanah airnya. Ya. Tapi karena ini dalam keadaan kondisi yang genting, yang sulit, ya Nabi terpaksa harus pindah ke Madinah. Itu berat sekali. Nah, Allah berikan solusi tadi, bekal yang sangat cukup ya, yaitu dibekali doa. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi artinya dimanapun kita berada ini, keluar masuk, itu yang penting bukan masalah nyaman atau kenyamanan ya, enak atau tidak enak menurut kita, tetapi yang penting itu tempat menjadi tempat yang sidik ya, tempat yang benar. Benar dalam arti apa? Itu menjadikan tempat untuk sarana menumbuhkan, menyempurnakan apa? Keimanan dan amal soleh ya. Keimanan dan amal soleh. Karena manusia itu kan tidak lepas dari tempat ya, betul nggak Pak ya, jamaah sekalian? Kemana saja. Bapak ini pulang nih tadi keluar rumah, nanti masuk rumah, ya tempat kan ya. Baca doa, ya Allah keluarkan, masukkan ke tempat yang apa? Yang benar, yang baik kan gitu. Jadi kan rumah ini rumah sidik ya. Keluar masuknya kita sidik ya. Menjadikan sidik, jujur, kuat, benar keimanan kita ya. Ya. Jadi supaya tidak menjadikan tempat yang kita tempati itu malah jadi masalah atau jadi bencana ya. Jadikan tempat itu sebagai tempat yang terbaik ya, sebagai tempat yang terbaik. Nah, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi karena Nabi tadi itu terusir dari Mekah, dari tanah airnya sendiri, dan berpindah hijrah ke Madinah. Ini Nabi di antara dua hal ini ya, keluar masuk ya, antara Mekah dan antara Madinah ya. Yang diminta Nabi tadi, beliau dikeluarkan dari Mekah, Nabi dalam keadaan berkaca-kaca meninggalkan dan pamitan ya, atas berpisah beliau dengan Mekah. Ya, Nabi melihat Mekah itu dilihatin ya. Dan sampai Nabi mengatakan kalau bukan kaummu yang mengusir aku tidak akan meninggalkan ini, Mekah ini ya. Dan Nabi harus berangkat ya. Nah, di perjalanan inilah kemudian ya, ada satu harapan ya, ada satu harapan. Nah, harapan itu adalah kemenangan ya. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikan ya aku ya Allah dari sisimu kemenangan ya, kekuasaan yang itu menolong ya, kekuasaan yang menjadi penolong, bukan kekuasaan yang menjadi bumerang ya.
Jadi berikanlah kekuasaan, dengan kekuasaan itu kita dimenangkan ya. Jadi ini adalah ayat ataupun doa kemenangan ya. Ayat ataupun doa apa? Kemenangan ya. Karena memang ketika dalam keadaan terusir ya, dikeluarkan dari tanah airnya, itu sesuatu yang sangat menyakitkan dan berat ya. Apalagi kayak kasus-kasus sekarang ini, anak-anak di jalur Gaza, di Palestina secara umumnya, mereka itu diusir dari tanah airnya sendiri, disembelih, ya, dimutilasi, bayi-bayi kepala terpisah dari badan, perempuan-perempuan diperkosa, ya kan, orang-orang mati kelaparan, ya. Mereka ditahan ya di kem-kem Zionis sampai badannya kurus ya, dan bahkan mereka dijadikan tameng kematian gitu. Jadi saking kejamnya itu si Zionis Yahudi, itu tahanan-tahanan Palestina mereka dipakein baju tentara. Atributnya adalah tentara Israel, Zionis. Kemudian mereka ditaruh di barisan paling depan tanpa senjata. Dan mereka disuruh masuk ke terowongan-terowongan di jalur Gaza itu untuk menjadi penunjuk arah. Jadi kalau ditembaki, mereka dulu yang ditembakin itu, Zionisnya yang di belakang. Begitu sampai kejamnya itu ya, si Zionis Yahudi itu ya. Jadi ya begitu, sangat menyakitkan itu ya. Makanya harapannya tadi, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi hanya kekuatan doa tadi, ya Allah, aku minta ya, kita minta dari sisimu kekuasaan yang menolong, kemenangan gitu. Ya karena memang ini memang hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelesaikan gitu. Kalau mengharapkan dari negara-negara Arab ya, nggak ada harapan ya. Mereka hanya menonton saja itu ya, dari keadaan hari ini. Yang akhirnya malah kasus yang Ismail Haniyah ini akhirnya malah yang mau menolong ya malah justru orang-orang Iran ya, gitu kan, yang kemudian malah terbunuh di sana juga ya. Dan malah yang berteriak itu malah negara-negara yang kadang negara komunis ya, atau Turki malah yang negara sekuler ya. Negara Arab ini hanya doa saja, tidak memberikan respon cepat gitu. Di Indonesia juga ya hanya kemampuan kita memang meneriakkan dulu ya. Makanya hari ini 3 Agustus itu dikenal dengan Hari Solidaritas untuk Gaza dan Solidaritas untuk tahanan Palestina ya. Ini menjadi hari dunia sekarang jemaah ya. Wallahu alam, nanti mudah-mudahan ini menjadi semacam energi baru ya. Karena dunia ini di PBB itu sudah sepakat untuk menghukum yang namanya Zionis Israel, tetapi kan curang mereka itu karena hak vetonya itu ada di Amerika. Udah sepakat semua ini, rapat kongres apa ya untuk menghukum Israel, tapi kalau hak vetonya ada di Amerika ya akhirnya Amerika itu ya mbahnya Israel ya, akhirnya dibatalkan juga, nggak jadi terus. Nah, ini memang kelicikan yang terstruktur, makar-makar yang memang sistematis itu, kekejaman yang dibiarkan oleh mereka itu. Maka, nah kekuatan doa inilah ya yang Allah ajarkan. Sama kayak zaman Nabi itu begitu. Nabi ini mau minta tolong siapa? Nggak ada gitu. Kecuali minta tolong ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sendiri cuma beliau sama Abu Bakar saja, sama satu pengawal
penunjuk arah ya. Dan yang menunjukkan arah Nabi itu justru ya bukan orang Islam juga ya. Yang penting orang yang mau loyal, mau membantu. Nabi minta bantuan di situ supaya sampai ke Madinah. Karena jangan dibayangkan Madinah kayak sekarang. Ada kereta cepat yang cuma 2 jam ya. Atau ada taksi ataupun bis atau mobil yang jaraknya 450 kilo Bogor Semarang ya. Sekarang ada jalan tol, jalan halus ya. Kalau dulu kan memang itu belantara ya. Isinya padang pasir, batuan hitam yang tajam ya. Belum ada Google Map ya. Belum ada penunjuk jalan. Mau kemana bingung. Mau di tengah padang pasir belum ada kompas ya, penunjuk arah. Dalam keadaan sulit betul itu. Sementara Nabi hampir tertangkap, dikejar-kejar mau dibunuh. Akhirnya Nabi bersembunyi di gua Thur itu. Kalau Nabi noleh ke atas itu kaki-kaki musuh sudah nampak. Iya kan? Bersembunyi di gua yang sempit ya. Dalam keadaan seperti itu Nabi mengatakan ketika Abu Bakar sudah panik ya, la tahzan innallaha ma'ana ya, jangan sedih, Allah bersama kita. Jadi intinya cuma Allah gitu ya. Yang Nabi punya itu Allah, Nabi enggak punya senjata waktu itu ya kan. Enggak punya logistik. Bahan makanan pun dikirim oleh putri Abu Bakar, Asma binti Abi Bakrin. Dan itu pun ala kadarnya kan ya. Kalau enggak makan berhari-hari kan gitu. Jadi dalam keadaan yang memang sulit seperti itu, bekal Nabi SAW hanya dikasih bekal apa tadi? Doa ini ya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira ya. Min ladunka sultanan nasira. Ini dibaca apakah untuk Nabi dan sahabatnya saja? Tidak. Ya untuk kita doa ini masih kepakai. Dan sampai kiamat juga masih digunakan doa ini ya. Dibaca ya setiap saat, setiap waktu. Karena dalam doa ini ada harapan dan kemenangan ya. Ada harapan dan apa? Kemenangan ya. Dibaca Pak ya, doa ini dibaca. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira ya. Jadi adkhilni mudkhala sidqin ya. Adkhilni mudkhala sidqin. Makna yang lain dalam tafsir ini dari Ibnu Abbas. Makna dari Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, yang baik. Yang dimaksud adalah masuk ketika kita ini sudah hidup, kemudian dimasukkan kehidupan yang baru, yaitu apa? Kematian. Matikanlah dalam keadaan husnul khotimah. Nah ini maksud doa ini yang kedua ya, makna yang kedua. Ya Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang baik, yang benar. Dimasukkan kemana Pak? Ke alam kubur. Masukkanlah, matikanlah dalam keadaan mati yang benar, yaitu husnul apa? Khatimah. Karena ada juga orang mati tapi matinya nggak benar ya, mati su'ul
khatimah. Iya kan? Hati-hati wal iyadu billah. Banyak itu kasus ya. Orang mati tapi matinya tidak benar. Mati dalam keadaan tercela ya. Lagi megang botol ya, minuman keras, mati. Su'ul khatimah itu. Ya. Lagi selingkuh, mati. Ya, su'ul khatimah ya. Jadi mati dalam keadaan buruk itu kita berlindung ya. Dan memintanya kepada Allah, ya Allah masukkan ke dalam alam kubur, alam kematian dengan kematian yang husnul apa? Khotimah, yang mudah. Ya, bersih dari dosa. Nah, ini mudkhala sidqin. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku dengan keluar yang benar. Maknanya adalah keluarkan nanti pada kematian, ya kan? Kan orang mati nanti diapakan? Dikeluarkan, dibangkitkan gitu. Dibangkitkan kembali, dikeluarkan kembali dari kematian tadi dengan keluar yang baik ya. Dibangkitkan dalam keadaan mudah, yaitu nanti besok pada hari kiamat ya. Besok pada hari apa? Kiamat ya. Diberikan kemudahan ya kan. Dibangkitkan dalam keadaan bercahaya wajah badannya, sebab bekas air wudhu dulu di dunia, ya kan? Jangan dikeluarkan dari alam barzah, dibangkitkan dalam keadaan buta, karena banyak juga orang kalau dibangkitkan dalam keadaan buta, dulu melek di dunia, malah dibangkitkannya buta. Sebab dulu buta di dunia, tidak melek terhadap ayat-ayat Allah, akhirnya nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma ya. Jadi kehidupannya sempit, udah sempit buta ya, sempit buta. Ya. Ini penderitaan di atas penderitaan itu. Ya. Jangan seperti itu ya. Ini makna yang kedua ya. Ya Allah, masukkan aku ke tempat yang baik, keluarkan aku dari tempat yang baik pula ya. Masukkan ke alam kematian dengan husnul khatimah. Nanti keluarkan lagi dari kematian, dibangkitkan dalam keadaan apa? Mudah itu. Dalam keadaan mudah. Jadi kalau itu maksud dari doa ini berarti berlaku terus. Tidak harus pindah tempat-tempat tadi ya. Tidak harus pindah rumah atau tidak harus pindah daerah ya. Ini pindah alam, namanya pindah apa? Pindah alam. Jadi alam dunia memasuki alam barzah, nanti dikeluarkan lagi menuju alam kebangkitan, alam akhirat. Nah, doa kita selalu tadi dalam keadaan baik ya, dalam keadaan apa? Baik ya. Kematian-kematian yang terpuji ya, kematian yang baik ya. Nah, kemudian yang ketiga makna tadi dari Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqin ya. Itu artinya, ya Allah, masukkanlah aku ya ke tempat masuk yang baik, yang benar ya. Dan keluarkan aku dari tempat yang baik dan juga benar ya. Ini maksudnya dalam segala urusan ya, dalam segala apa? Urusan. Setiap orang kan punya apa namanya? Urusan. Kita masuk urusan.
anaknya mau kuliah ya, kita kadang bingung kuliah di mana ya, jurusan apa ya, tinggal di mana nanti, di kos atau di asrama. Itu manusia itu kadang ada kebimbangan gitu ya. Atau tempat kerja kadang ya, atau tempat apa? Kerja. Itu ini kerja ini memang baik, tapi kita nggak tahu dalamnya seperti apa, kita belum kenal gitu. Maka dalam urusan-urusan seperti ini, baik urusan duniawi maupun ukhrawi, kita minta petunjuk kepada Allah. Baca doa ini, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Mau berangkat haji kadang bimbang juga gitu. Nanti berangkat balik pulang atau enggak gitu kan. Nah gitu kan. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah berangkatkanlah dengan berangkat yang baik, nanti pulangkanlah dengan pulang yang baik ya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dan pergi, masuk dan apa tadi? Keluar gitu. Mau apa lagi? Mau dagang ya. Kadang ya bimbang, namanya manusia itu nggak ngerti apa yang terjadi hari esok, yang akan datang itu termasuk hal yang gaib ya. Nah, di tengah-tengah kebimbangan atau keraguan atau ketakutan, kekhawatiran, maka baca apa tadi? Doa apa? Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Jadi masuk keluarnya itu ya menurut Allah baik gitu. Dan kita diberi pertolongan itu, diberikan apa? Pertolongan gitu, diberikan pertolongan ya. Jadi diberikan kemudahan ya. Diberikan kemudahan jamaah sekalian ya. Bagaimanapun caranya nanti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu baca doa itu ya. Dalam segala apa? Urusan. Baik urusan masalah tempat atau masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah karir, masalah yang lain lah ya. Supaya kita masuk keluarnya baik, maka doa ini ya. Doa ini. Bahkan tidak hanya ketika dapat masalah ya, ya setiap aktivitas saja, kalau mau masuk kemana saja gitu ya, mau masuk satu tempat atau masuk rumah, baca doa ini. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira ya. Jadi baca doa ini ya menjadi semacam wirid ya, semacam apa? Zikir ya. Jelas ya Mak ya? Jadi maknanya tadi tiga tadi ya. Maknanya tiga tadi. Memang makna yang pertama tadi ketika Nabi hijrah ya, dikeluarkan dari Mekah, dimasukkan ke Madinah, dan dalam proses itulah Nabi diajarkan, dibekalkan dengan doa ini sehingga diberikan kemenangan ya. Atau itu namanya perpindahan tempat ya. Yang kemudian yang kedua makna dari doa ini adalah perpindahan alam ya. Perpindahan apa? Alam. Keluar dari alam yang satu masuk ke alam berikutnya. Kita hidup kemudian masuk ke dalam alam kematian, kemudian dikeluarkan lagi ke alam kebangkitan, dan begitu seterusnya ya. Nah, kita minta kemudahan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga makna doa ini adalah dimudahkan masuk keluarnya dalam segala urusan ya, dalam segala apa? Urusan. Ya. Dimudahkan. Mau ngawinkan anak ya. Ini gimana nanti tempatnya atau biayanya atau undangannya atau prosesinya atau akadnya, itu banyak riwuh itu ya, banyak dipikirkan ya, kadang pusing itu mikirkannya. Nah, ketimbang pusing-pusing tadi ya,
ketimbang stres mikirkan seperti itu, bacalah doa ini ya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasir. Sultanan nasir. Kita diberikan kekuasaan ya, urusan tadi itu mudah dan diberikan pertolongan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, ja'a, telah datang al-haqqu, kebenaran, wa zahaqa, dan musnah, al-batilu, kebatilan. Jadi datanglah kebenaran, maka menyingkirlah kebatilan ya. Innal batila, sesungguhnya yang batil itu kana adalah zahuqa ya. Zahuqa ya, sirna ya. Jadi kebatilan itu sirna ya, ketika datang kebenaran ya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Jadi ini ayat ini menjadi kekuatan ya, menjadi kekuatan bagi kita semua ini. Karena janji Allah ya, bahwa kebenaran itu selalu menang ya. Kebenaran itu selalu apa? Menang. Selalu menang. Cuman kadang manusia itu nggak sabar ya. Nah kita yakin ini pertarungan antara umat Islam di Palestina melawan Zionis Yahudi, kita yakin pasti menang itu, entah kapan gitu ya. Tinggal tunggu masanya saja. Walaupun secara teori perang itu ya, Israel itu nggak punya semacam kekuatan militer yang memadai ya, dan tidak punya logistik persenjataan yang cukup. Nah sementara Israel ini kan dipasok senjatanya oleh Jerman, Belanda, Inggris, apalagi apa? Amerika, Italia. Itu negara-negara barat dan Eropa itu menyokong semua itu ke Zionis. Walaupun Zionis itu paling berapa sih penduduknya, 5 jutaan sekian. Nah. Bogor ini berapa penduduknya? 1 juta ya, kota Bogor. Kalau Bogor semuanya ada nggak 5 juta ya? Ada ya. Lah gedean Bogor ya. Yahudi itu cuma 5 juta sekian ya. Kecil itu. Ibaratnya kalau seandainya ya, negara-negara sampingnya Zionis itu Mesir, Yordan, Lebanon, kemudian Arab Saudi ya, Yaman, semuanya bareng gitu, selesai itu ya. Tapi karena mereka itu punya ini persenjataan dan dukungan Eropa Barat ya, Eropa dan Barat itu begitu masih memberikan dukungan senjata-senjata canggih itu, maka jumawa itu yang namanya Zionis itu ya. Dan mereka punya nuklir itu ya. Ini salahnya umat Islam juga nggak mau belajar nuklir itu ya. Kalau seandainya punya nuklir kecil aja, dirudal habis itu. Yang namanya Israel gedean Bogor gini kok. Kecil itu. Ya, tapi karena dia itu punya kekuatan dan sekutu tadi, seakan-akan jumawa dan besar. Tapi suatu saat ya, kita yakin ya, kita yakin kemenangan itu pasti apa? Di tangan umat Islam. Dan janji Nabi itu nanti sampai nggak ada satupun Yahudi satupun di dunia ini. Kenapa? Karena seluruh makhluk ikut memerangi Yahudi, sampai batu yang dipakai sembunyi oleh Yahudi itu bisa ngomong, wahai Muslim, ini Yahudi, bunuh. Nah, sampai seperti itu nanti ya. Tapi entah kapan itu. Ya, wallahu alam. Yang jelas janji Allah pasti ya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Bahwa yang benar itu menang, yang batil itu pasti sirna, hilang gitu. Karena kebatilan itu hilang dirinya sendiri gitu. Ya, nah ini juga sebagai motivasi bagi kita di dalam berdakwah ya, berdakwah. Jadi kebenaran itu akan selalu menang walaupun sendirian gitu.
Walaupun sejuta kebatilan itu sejuta kebatilan itu merajalela, tapi satu kebenaran itu tetap akan muncul, tetap akan apa? Muncul. Ya. Walaupun kebenaran itu ditutup-tutupin, pasti terbongkar itu dan menang kebenaran itu. Selalu begitu. Sama ketika kebatilan itu ditutupi dengan sejuta dusta, ya tetap akan terbongkar gitu. Karena kebenaran pasti akan muncul gitu. Nah, innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti apa? Sirna, hilang, musnah, luntur ya. Nah, itu teorinya ya dalam Al-Qur'an. Makanya di sini kita tidak boleh pesimis, tidak boleh menyerah di dalam mendakwahkan apa? Kebaikan. Pasti nanti akan datang suatu masa di mana kebenaran itu akan muncul ya, kebenaran itu akan muncul entah kapan ya. Dulu di Bogor ini dulu tahun 80-an orang-orang Islam itu senang sekali kalau nyekolahkan anaknya itu bangga ke sekolah-sekolah Kristen ya. Karena dianggap maju, sainnya maju ya. Matematikanya maju ya, IPA IPS-nya maju waktu itu ya. Senang orang-orang Bogor ini nyekolahkan anaknya dulu tahun 80-an sekian sampai akhir tahun 90-an nyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Kristen karena dianggap maju. Nah, kemudian datanglah Kiai Saleh Iskandar ya, yang pendiri UIK itu melalui BKSPPI Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia menfatwakan haram ya orang Islam nyekolahkan anaknya di sekolah Kristen waktu itu. Ada fatwanya itu. Diharamkan itu. Nah, akhirnya umat Islam mulai berpikir, orang Bogor khususnya berpikir untuk mendirikan sekolah-sekolah Islam yang unggul gitu. Muncullah sekolah Islam terpadu, SDIT, SMPIT dan seterusnya itu. Akhirnya nah sekolah-sekolah itu melibas sekolah-sekolah apa? Kristen ya. Jadi keyakinan gitu bahwa Islam itu muncul gitu ya. Kebaikan itu pasti akan muncul kalau kita kawal gitu ya. Maka oleh karena itu tidak boleh pesimis tadi ya di dalam berjuang menegakkan kebaikan ya. Menegakkan apa? Kebaikan dan juga apa? Kebenaran ya. Nah, ini ayat ini motivasi ya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi terus berjuang ya dalam segala bidang ya, baik politik ya ataupun ekonomi ya. Jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah menyerah walaupun sekarang ini memang ya umat Islam berada dalam titik yang apa? Yang terpojok ya, dalam arti itu memang 2/3 ekonomi dunia itu kan dikuasai Zionis memang. 2/3 ekonomi mau apa coba? Sekarang kemarin hari Rabu yang lalu kita kumpul ya di Jakarta itu di MUI. Semua ormas juga dikumpulkan, saya juga ikut hadir ya. Itu MUI mensosialisasikan tadi ya, ketika di tengah masyarakat yang mulai kendor memboikot produk-produk Israel itu, MUI sudah mengeluarkan 5 fatwa ya. 5 fatwa untuk memboikot produk-produk apa? Zionis ya. Nah, untungnya dengan fatwa itu kan ada efek jera juga. Aqua sudah mulai enggak laku, diganti dengan Le Mineral. Diganti dengan apa? Le Mineral. Le Mineral itu produk dalam negeri ya. Akhirnya produk-produk Indonesia mulai tumbuh kembang ya. Tetapi yang namanya Yahudi itu pinter. Memang kita nggak ada hubungan diplomasi dengan Yahudi Israel. Tapi mereka melalui Singapura. Perdagangan
Malah justru pedagang selain kalau makanan KFC, Starbucks sekarang udah mulai manusia Indonesia udah tahu lah ya. Udah mulai sepi lah. Tapi Yahudi pinter melalui elektronik, yang pedagang-pedagang yang lain itu elektronik. Bangsanya macam-macam itu. Yang nggak bisa dimakan maksudnya. Mereka melalui Singapura, kemudian ke Indonesia, produk-produk elektronik naik drastis ini. Yahudi juga. Karena 2/3 ekonomi dunia di bumi ini itu kuasai Yahudi semua Yahudi. Ya. Sampai perbankan sama, Bapak kalau di bank itu mau ngambil duit ditanya ibunya namanya siapa, kan nggak pernah ditanya bapaknya siapa, toh? Betul nggak? Itu Yahudi itu ada filosofinya itu. Kalau kita nggak ngikuti sistem itu, ditutup banknya. Nah, itu kan sistem global sebenarnya. Mau di Arab, mau di Mesir, mau di mana, mau di Amerika, mau di Eropa, pasti yang ditanya tadi ibunya, ibumu siapa namanya, untuk validasi data, kan gitu dah. Kenapa enggak bapaknya? Itu ada sejarah Yahudinya itu di situ. Nah, sampai seperti itu pengaruhnya terhadap perbankan dunia, walaupun itu bank syariah maupun bank apa? Konvensional. Itu Yahudi. Ya, pengaruhnya luar biasa gitu. Tetapi kita tidak boleh tadi pesimis tadi ya, merubah sistem, merubah semuanya ini ya. Pertarungan global ini ya, itu pasti Allah menangkan ya, pasti Allah apa? Menangkan. Ya, umat Islam jangan kecil hati gitu ya. Ya, makanya umat Islam itu dididik jangan hanya sholat di masjid saja. Memang umat Islam itu harus menguasai dunia gitu. Sampai yang saya sedih itu ya, kemarin saya tuh iseng ya lihat apa di musim haji kemarin itu. Ya semua produk-produk itu ya, yang produksi bukan kita gitu kan. Sampai kerikil ya untuk melempar jumrah itu jamaah. Itu mereknya Cina itu. Kerikil itu kalau dari travel kan mau melempar jumrah itu kan ya. Tanggal 10, 11, 12, 13 itu. Iya kan? Itu kan jamaah dikasih kerikil yang sudah diplastikin gitu, udah diapain namanya, dikasih label gitu. Udah dipaketin rapi gitu. Saya buka, saya foto. Mereknya Cina gitu. Kerikil aja kok Cina gitu. Kerikil di depan rumah bapak ibu itu loh. Itu sama Cina itu pinter. Di packing bagus itu, wadah yang bagus, dikasih tas plastik bagus itu, kasih merek made in China gitu. Lo kerikil aja kok kita harus bayar ke Cina itu. Kerikil untuk melempar apa? Jumroh. Itu merek Cina semua, Pak. Weh. Jadi Saudi itu ya dijajah. Yang nggak punya produk namanya Saudi itu ya. Ya semua produk apa? Ngambil semua itu, datangin semua itu. Semua merek Cina, sampai jubah itu loh Cina, sampai songkok itu loh Cina. Songkok. Semua itu. Kita nggak ada produk itu umat Islam itu ya. Ya. Makanya perdagangan ekonomi dunia ini jangan jadi penonton ya, umat Islam itu. Makanya ini PR semua. Padahal ayatnya jelas ya, waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini sebenarnya motivasi kita ya, menang di bidang ekonomi, politik, budaya, seni, pendidikan, sosial ya. Dan begitu seterusnya ya. Jelas ya jemaah ya. Ya musim kayak pilkada kayak gini ya, sama ya. Gimana sih kita supaya punya pemimpin, gak usah jauh-jauh Indonesia lah ya, ke Bogor aja lah. Kalau nggak mau kabupaten, kotanya saja lah. Misalkan gimana punya wali kota yang baik misalkan. Nah itu ya tanggung jawab kita semua gitu ya. Karena itu membawa apa? Kemaslahatan. Ya, membawa apa? Kemaslahatan. Karena di tangan wali kota, bupati itu tanda tangannya ampuh. Tanda tangannya apa? Ampuh. Coba kalau nanti wali kotanya buka pusat dugem Nusantara misalkan, bahaya tuh bagi ngasih izin produksi ini produksi itu, tanda tangan semua itu ya. Makanya itu tanggung jawab kita semua ya, memilih pemimpin yang baik ya. Yang biasanya orang ada festival makan halal, ini kalau dia bikin festival makan haram gimana coba? Repot aja
diizinkan festival makan haram. Ini sosialisasi nanti nasi goreng babi, ya, capcay babi, repot atau ya, makanan haram difestivalkan, ya kan? Ini pemimpin, ini namanya apa? Pemimpin, dia punya kuasa, tapi kekuasaannya malah menyesatkan, bukan kekuasaan sultanan nasiro tadi, kekuasaannya menolong. Harusnya ini tanggung jawab kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.